Luar biasa, hari ini suasananya banyak lampu-lampu, Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat warna-warni dan juga baju-bajunya lucu-lucu banget ya, warnanya pink, hijau ya. Kalau sore hari ini bersyukur kalau kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik untuk kita. Kalau Dia sudah berlahir ke dunia ini menjadi serupa dengan kita, dan Dia yang boleh menyelamatkan setiap kita. Mari siapkan hatimu, karena kita mau memuji Tuhan kita yang begitu hebat. Karena kita mau memuji Tuhan kita yang begitu luar biasa. Makasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau yang begitu agung Tuhan, Engkau yang begitu mulia Tuhan. Kalau sekali lagi kami boleh kembali merayakan kehadiran Engkau Tuhan di dunia ini, biar ini menjadi hari Natal yang istimewa. Karena kami boleh mengungkapkan betapa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana, Jesus, Hosana in the highest. Haleluya. Mari nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Hosannas in the highest. Let our King be lifted up.
kami boleh melalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kau di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kalau satu kesempatan lagi Tuhan boleh berikan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Bahwa kami boleh membuktikan sekali lagi Tuhan, bahwa kasih-Nya Tuhan gak pernah sekalipun berakhir di dalam hidup kami. Saat kami boleh berjalan Tuhan sampai pada dengan titik ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang gak pernah pergi dari kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah lahir di dunia ini. Terima kasih Tuhan sudah mengorbankan hidup-Mu untuk setiap kami Tuhan, untuk menjadi serupa dengan kami. Makasih Tuhan. Jesus, You be lifted high. We'll always be lifted higher in this place, Jesus. Jesus, be lifted high. Yes, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Yesus, hanya Dia yang layak kita tinggikan sore hari ini. Jesus, You be lifted higher. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Jesus be lifted, Jesus You be lifted higher, oh higher, be lifted higher, Jesus, Jesus You be lifted higher, oh higher, be lifted higher, Jesus, You be lifted higher, be lifted higher, Jesus, Jesus, You be lifted higher, oh higher, be lifted higher, be lifted Tuhan. Yes. Begitu kami mengucap syukur Tuhan,
Ini pujian kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, bersama-sama menyatakan betapa Engkau begitu besar Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah Natal Tuhan kami sore hari ini dengan sukacita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang sukacita kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi dong orang semangat shalom. Belum capek ya hari ini, siap memuji Tuhan semuanya ya. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus begitu hebat, boleh tangannya. Haleluya. Gloria. Yes, haleluya.
Yes, haleluya. Kita mau sembah dan puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Dia, Sang Raja.
buat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kalau sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Karena Tuhan begitu baik. Siapa kami Tuhan? Kalau kami yang boleh bisa menjadi biji matanya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikanmu yang akan nyatakan lebih dalam dari lautan. Yes. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Yes. Dengan apa kami bisa balas Tuhan? Ku balas Tuhan selain pujian sembah. Yang lebih sungguh-sungguh. Kasih setiamu yang ku rasakan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang akan nyatakan lebih dalam dari lautan. Yes, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Itu besar kesetiaan-Mu. Ku balas Tuhan selain pujian sembah. Yes. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya.
Tuhan pada sore hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang bekerja kepada kami semuanya ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan boleh berbicara kepada kami semua, karena kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun ini, saudara-saudara. Ya, kita memasuki penghujung tahun ini. Berapa hari lagi kita akan lewati, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi situasi saat ini menurut ramalan-ramalan dunia tidak lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu, saudara Tuhan. Untuk masuk tahun 2025 ini, kita akan melihat banyak sekali katanya akan terjadi gejolak di mana-mana. Semuanya ini membuat kecemasan dan membuat kekhawatiran di dalam pikiran dan hati kita. Saudara saudara Tuhan, Yesus juga sama saat dia lahir itu dalam keadaan situasi yang tidak menentu. Jadi saat Yesus lahir itu gejolak politik itu sedang terjadi di daerah Yudea pada zaman Raja Herodes, di mana Herodes ini sebagai raja boneka Romawi. Kelahiran Yesus diisukan sebagai raja yang mengancam kedudukan daripada Raja Herodes, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi Herodes ini begitu ketakutan karena mendengar berita bahwa Yesus itu lahir, dikatakan dia itu akan mengancam posisinya. Orang yang hidup dalam tekanan akan mengalami psikomatis di dalam hidupnya, yaitu sakit tubuh yang disebabkan oleh kondisi mental yang kurang baik. Misalnya mendadak pusing, padahal bukan karena pusing, tetapi karena pikirannya yang membuat dia pusing. Atau mendadak dia bisa lemah tubuhnya itu bukan karena dia memang lemah, tetapi karena pikirannya itulah yang membuat dia lemah. Jika kondisi ini terus-menerus berlanjut, bisa mengidap penyakit hipertensi, jantung, diabetes, dan yang lain-lainnya, saudara-saudara Tuhan. Kemungkinan besar, saudara-saudara Tuhan, Maria, ibu Yesus, bisa jatuh sakit karena stres yang cukup berat di waktu melahirkan bayi Yesus. Karena situasi politik Raja Herodes yang mau membunuh setiap bayi yang baru lahir. Ini membuat stres Maria, karena dia sudah mendengar bahwa Herodes itu akan membunuh setiap bayi yang lahir, karena dianggap bayi itu mengancam posisi daripada posisi dia sebagai raja. Kenapa bayi Yesus, bayi juru selamat itu lahir di tengah jalan yang rumit dan yang susah ya? Itu pikiran kita, saudara-saudara Tuhan. Seringkali kita berpikir demikian. Tidak ada tempat untuk bersalin, harus lahir di palungan, saudara yang dikasihi Tuhan, dikejar-kejar penguasa dan harus mengungsi. Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir karena takut dan menghindar pembunuhan bayi oleh Herodes. Memang tepatlah kita merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat dengan sederhana, karena Juru Selamat kita lahir di kandang domba yang hina. Saat ini saudara kasih Tuhan, dunia sedang mengalami krisis. Apa yang tadi saya sudah sampaikan. Sebenarnya krisis manusia itu bukan krisis situasi atau keadaan, tetapi sebetulnya krisis manusia adalah krisis dosa. Dari dosa muncullah namanya kekerasan. Dari dosa muncullah keserakahan. Dari dosa muncullah egois, pembunuhan iri hati. Semua itu adalah manifestasi dari penyakit yang namanya dosa. Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah, sehingga manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam kegelapan karena terputusnya hubungan manusia dengan Allah.
ada sebuah kota Rothenburg di Austria. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kotanya kecil sekali, penduduknya makin hari makin berkurang. April 2009 tercatat berjumlah 397 orang saja. Sedikit sekali. Kenapa berkurang? Pertanyaannya, saudara kesatuan, kenapa berkurang? Dikarenakan kotanya gelap, nggak ada matahari. Rothenburg ini tidak ada matahari dari bulan Februari dari November sampai Februari. Bisa bayangkan, gelap, saudara. Saudara hidup di dalam gelap, apa nggak pusing, saudaraku? Kita nggak pernah ketemu yang namanya matahari. Ini dikarenakan di belakang kota Rothenburg ini ada sebuah gunung namanya Red yang menghalangi sinar matahari itu ke kota Rothenburg ini, saudara. Ada gunung Red namanya itu yang menghalangi terpancarnya matahari di kota itu. Akhirnya, saudara Tuhan, Oktober 2005 perusahaan Austria bernama Bartenbach itu dia mengusulkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia bikin cermin namanya heliostat. Ini dia bikin cermin, saudara Tuhan, supaya Rothenburg ini, kota ini dapat cahaya. Ya, ukurannya besar, 5 meter kali 8 meter. Dan harganya itu cukup mahal, dipasang 30 ya. Ini memang saudara Tuhan, biayanya cukup besar, 36 miliar, di mana ini ditanggung oleh Uni Eropa. Saya mau beritahu kepada saudara Tuhan, 2400 tahun yang lalu, yang gelap bukan cuma satu desa, bukan satu kota, tapi satu bangsa. Kalau Rothenburg ini adalah satu kota, tetapi 2400 tahun yang lalu yang gelap itu satu bangsa. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Setelah Israel masuk dalam masa pembuangan di Babel, Tuhan tidak berbicara, silent of God. Tuhan diam 1000 bahasa kepada bangsa Israel, baik melalui nabi-nabinya ataupun tanda-tanda itu kurang lebih 400 tahun. Waktu yang cukup lama. Indonesia aja dijajah sama Belanda 350 tahun, udah belangsaknya seperti begini, saudaraku. Ini 400 tahun. Saudara kesal Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kalau saudara punya Alkitab, bukan Alkitab elektronik, Alkitab betul fisik, itu di tengah-tengahnya ada kertas putih ya. Itu yang dinamakan tahun kegelapan, saudara Tuhan. Itu dari perjanjian lama untuk masuk ke dalam perjanjian baru, itu jaraknya 400 tahun, saudara Tuhan. Inilah yang namanya kegelapan, benar-benar gelap, spiritual darkness, kegelapan rohani, saudara Tuhan. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa. Allah yang adalah sumber terang sejati, begitu manusia putus dengan Allah sebagai sumber terang sejati, maka manusia akan masuk dalam kegelapan sejati. Maka dari itu ketika Tuhan melihat manusia yang hidup dalam kegelapan, harus dibereskan dahulu akar masalahnya, yaitu dosa. Bagaimana caranya? Dengan cara mengganti manusia yang baru yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Dia lahir di palungan. Saudara Kristen Tuhan, kalau virus masuk di dalam diri kita, itu kita bisa tangkal. Caranya apa? Jangan kita ketemu sama orang yang sakit, atau kita menjaga tubuh kita supaya tetap fit. Tetapi virus dosa itu pasti masuk ke tubuh manusia. Dia sekalipun kita jaga, dia akan tetap masuk. Saudara kesal Tuhan, sehingga Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Semua orang sudah kena virus, namanya virus dosa, sehingga kita tidak bisa terhindar daripada hukuman Allah. Kita bisa menghindari virus manusia, tetapi kita tidak bisa menghindari daripada virus dosa. Kalau krisisnya dosa, kita perlu seorang juru selamat. Kalau kita saat ini sedang mengalami yang namanya krisis dosa, kita perlu seorang juru selamat. Sehingga di dalam Matius 1 ayat 21 ada sampai 23, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini tema Natal kita pada hari ini, tahun ini, bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang beserta dengan kita. Yesus yang lahir, yang kita peringati hari ini, dia lahir di palungan, dia lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan bayi biasa, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke dunia. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara kesan Tuhan, untuk bisa Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah melakukan di luar nalar kita, Allah melakukan di luar logika kita. Allah menjadi terbatas karena menjadi manusia, padahal dia itu adalah Allah. Allah telah mengosongkan dirinya sendiri sekarang, saudara kasih Tuhan. Allah yang tadinya omnipresent, Allah yang maha hadir, menjadi present, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara kasih Tuhan, berbicara Allah beserta kita, itu berarti Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Bahkan Filipi 2 ayat yang kelima berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah konsep Immanuel. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan saudara dan saya. Ronald Reagan, presiden ke-40 dari Amerika, saat dia berkampanye, dia berpidato, saudara Tuhan. Ya. Setelah berpidato, ada seorang nenek berumur 8 tahun berbicara. Tuan Reagan, pidato Anda baik sekali, tapi bagaimana kalau setelah Anda terpilih menjadi presiden, apakah Anda akan melupakan kami lansia ini? Jawab Reagan sambil tersenyum, bagaimana saya bisa melupakan lansia? Saya juga kan lansia. Ronald Reagan memang saat terpilih menjadi presiden usianya sudah lanjut, yaitu 69 tahun. Bagaimana saya bisa melupakan orang yang lansia? Sebab saya juga masuk di dalam lansia. Kita bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia akan lupa atau tidak sama kita? Dia pasti akan menjawab, bagaimana saya bisa lupa sama kamu? Saya juga manusia. Yesus juga manusia. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan lupa kepada saudara dan saya. Ada seorang pemuji bernama Don Moon. Dia menulis lagu He Knows My Name. Di balik cerita ini, saudara kasih Tuhan, suatu hari Don Moon ini melakukan perjalanan penginjilan kepada orang-orang di panti-panti yang terbuang, saudara Tuhan. Suatu hari dia bersama dengan suster, dia masuk dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Dia melihat bahwa ada seorang laki-laki. Biasa kan kalau di ranjang rumah sakit kan ada papan namanya tuan siapa, betul kan? Sakitnya apa, dokter siapa. Don Moon melihat ada seorang laki-laki, namanya adalah tidak ada nama. Namanya adalah tidak ada nama.
Terus Dorman tanya sama suster, bagaimana engkau bisa mendapatkan orang ini? Dia itu gak punya nama. Dia bercerita, suster ini, bahwa kami menemukan bapak ini di pinggir jalan dan kami membawa ke tempat ini, tetapi dia tidak mau bicara. Dia tidak mau bicara. Dan Dorman memegang tangan laki-laki itu dan dia berkata, memang saya tidak tahu nama Anda, tetapi Tuhan tahu namamu. Karena kita sudah dicatat oleh Tuhan di dalam buku kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, janganlah takut, sebab Tuhan tahu nama saudara. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang beserta dengan saudara dan saya. Saudara yang Tuhan, kalau saat ini dalam pergumulan, janganlah takut. Dia itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kita. Tahukah saudara bahwa Raja Belanda Wilhelm Alexander itu adalah seorang pilot pesawat selama 21 tahun di pesawat KLM, ya. Gak ada orang yang tahu Wilhelm Alexander itu adalah pilot dari pesawat KLM selama 21 tahun, saudara Tuhan. Saat di pesawat gak ada yang tahu. Setelah dia menjadi pilot di KLM itu, dia pulang, dia pakai baju kerajaannya. Dia itu raja. Saudara kesal Tuhan, saat dia di pesawat dia jadi pilot, tetapi saat dia pulang dia jadi raja. Tetapi saudara Tuhan, Yesus itu nggak seperti itu, ya. Hari ini dia jadi Tuhan, besok nggak jadi Tuhan. Tidak, Yesus itu tetap selama-lamanya. Dia adalah Immanuel, saudara kesal Tuhan. Dia itu adalah yang bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita, di samping kita. Jadi jangan takut, saudara kesal Tuhan. Bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Raja Willem boleh dia menjadi pilot, pulang dia sudah jadi raja lagi, saudara Tuhan. Saudara, Yesus ini lahir dari seorang wanita biasa, tanpa bidan, dan lahir di kandang domba. Kelahiran normal seperti bayi pada umumnya. Bahkan Immanuel harus mengungsi ke Mesir karena dikejar dan mau dibunuh oleh penguasa. Immanuel harus mengalami masa sunyi selama 30 tahun sebagai anak tukang kayu biasa yang tidak dikenal dan diperhitungkan orang di sebuah kota kecil di Nazaret. Immanuel kita ini adalah anak tukang kayu, saudara-saudara Tuhan. Yesus ini anak seorang tukang kayu. Aktivitas sehari-harinya juga mau menunjukkan bahwa Immanuel itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dalam kejenuhan bekerja, dia bisa merasakan. Dalam kesepian, dia bisa merasakan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Saudara-saudara Tuhan, inilah identifikasi Immanuel dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaan kita saat ini, untuk apa semua penderitaan itu dilakukan Immanuel dari lahir hingga mati? Supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah tidak tanggung-tanggung untuk menolong kita. Love in action. Dia tidak tanggung-tanggung, dia tidak separuh-separuh, sepenuhnya. Bagi kita yang mengalami pergumulan, haruslah kita ketahui bahwa Yesus tahu dan pernah turut merasakannya. Seperti dalam Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus dengan katanya sama, dia ngalamin seperti dengan kita. Cuma bedanya Yesus itu gak berdosa. Kalau kita seringkali berdosa, dicobai, jangan-jangan dicobai, belum dicobai udah jatuh duluan, saudara Tuhan.
Beda dengan Yesus, imam besar lainnya adalah imam besar lain dicobai dan jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus tidak. Seringkali saudara Tuhan, pemahaman kita terhadap Kristus itu salah. Kita berpikir Kristus datang untuk menyelesaikan masalah kita, masalah keuangan kita, masalah sakit penyakit kita, masalah pergumulan hidup kita yang lain. Memang itu adalah masalah dan perlu kita doakan sungguh-sungguh, tetapi itu bukanlah pokok masalahnya. Pokok masalahnya adalah Yesus datang untuk menebus apa? Kita dari dosa, menebus saudara dan saya dari dosa. Itu adalah poin pokoknya. Itu adalah poin pentingnya. Yesus datang bukan menyembuhkan sakit penyakitmu. Itu memang bagiannya, tetapi yang utama, misi yang utama adalah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Roma 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah misi daripada Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Kristus adalah jawaban untuk krisis terbesar dalam hidup umat manusia. Bukan virus, bukan gejolak ekonomi, bukan, tetapi dosa. Immanuel, Kristus Yesus menjadikan satu hal yang tidak bisa dijanjikan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Seperti di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Merah kirmisi itu merah yang udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah pekat sekali. Akan menjadi putih seperti salju janji Tuhan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Dosa di sini adalah dosa yang berat sekali, saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, Immanuel adalah pesan dari sorga buat kita sekalian, bahwa kita tidak menderita sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita, dan Tuhan berjanji akan menebus kita dan membela kita. Tinggal sekarang kita perlu keberanian untuk menghampiri Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian saudara dan saya menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Kita perlu mempunyai keberanian menghampiri Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Datang, mari kita hampiri kepada Tuhan pada hari ini. Kita datang bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita datang, kita perlu akan Tuhan. Kita datang bukan karena kita tepuk dada, tetapi kita datang karena kita pukul-pukul dada, saudara Tuhan. Karena kita sadar kita ini siapa. Saudara besar Tuhan, izinkanlah Immanuel yang kelahirannya kita peringati saat ini untuk menyertai kehidupan saudara dan saya, agar saudara dan saya bisa melewati masa-masa yang sukar. Orang boleh memprediksikan 2025 masa yang sulit, boleh masa yang sulit, tetapi kita tetap kuat, tetap bertahan di dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, saya ingat dengan ucapan John Wesley sebelum dia meninggal. Dia bilang begini, the best of all is God is with us. Yang terbaik dari semua ini adalah Allah beserta dengan kita. Apapun keadaan, yang penting adalah Tuhan beserta dengan kita. John Wesley adalah seorang pendiri gereja Metodis yang sangat militan hidupnya. Ia mengutamakan kesucian dalam hidup. Saat ini di tengah-tengah masa sulit seperti ini, ingatlah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dengan kita percaya Immanuel, maka saya yakin kita bisa melewati semuanya ini. Amin, saudara. Kita bisa melewati karena kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai penghiburan, kita mempunyai jalan keluar daripada Tuhan. Kita bisa meraih kemenangan karena Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Seperti di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Dia akan memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Saat ini kalau saudara punya masalah, responnya apa? Datang kepada Tuhan atau tidak? Sebab respon itu sangat penting sekali, saudara. Masalah nggak penting, bukan meremehkan. Masalah nggak penting, tetapi yang lebih penting adalah respon kita. Terakhir, saudara Tuhan, ada seorang bernama Bernie Eccleston. Ini adalah seorang pengusaha, dan salah satu usahanya adalah Formula One, ya, Formula One. Suatu hari Bernie ini mau masuk ke kantornya di Manhattan di Amerika Serikat. Saat dia mau masuk, dia dikeroyok oleh beberapa laki-laki dan dia dipukulin, saudara-saudara Tuhan, dan jam tangannya itu diambil. Jam tangannya itu diambil, saudara-saudara Tuhan. Saat itu reaksi daripada Bernie itu, dia bisa saja menyuruh pengawalnya untuk mengejar, karena dia itu orang yang kaya dan orang punya kuasa. Tetapi Bernie itu tidak melakukan itu. Dia malah mengirim surat kepada CEO Hublot. Jamnya itu Hublot mereknya, jam yang sangat mahal sekali, ya saudara, miliaran, saudara Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara Tuhan? CEO-nya Hublot berkata, jangan takut saudaraku, kami akan mengganti. Dan Hublot juga menawarkan Bernie ini untuk masuk di dalam iklannya dia. Dikatakan sudah iklannya ini, ya, matanya babak belur, lebam, ya, dipukul. Itu ada tulisan yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan apa? Lihat apa yang orang akan lakukan untuk mendapatkan Hublot jamnya itu. Kebetulan jamnya Bernie ini dipakai, harganya 5 miliar, saudara Tuhan. Respon yang dilakukan oleh Bernie ini sungguh luar biasa. Coba bayangkan, saudara Tuhan, kalau saat itu Bernie melakukan penyerangan balik kepada orang-orang yang mencelakai dia. Satu, dia nggak dapat balik jamnya. Kedua, dia nggak masuk di dalam iklan. Saudara tahu, untuk masuk iklan ini dia mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Jadi saudara Tuhan, respon kita itu menentukan. Saat ini mungkin kau lagi galau, lagi gundah gulana. Tuhan, nih mau masuk nih Tuhan 2025, tapi saya belum bisa apa-apa Tuhan. Jangan takut, Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Saya silakan. Ya, musik untuk ke depan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan yang begitu luar biasa suaranya. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Tuhan ya. Amin ya. Haleluya. Dan kita mau sama-sama terus percaya bahwa kita punya Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, sehingga kita boleh mampu untuk melewati tahun demi tahun bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan melanjutkan ke sesi candlelight service. Oke, saya mengundang pada yang terhormat Bapak dan Ibu Gembala dapat maju ke depan. Saya juga mengundang pada saudari Tabita dan saudari Yuda untuk maju ke depan. Oke, kemudian saya juga mengundang kepada Bapak Keken. Saya persilakan Bapak untuk maju ke depan.
diterima oleh Bapak Ibu pada saat tadi masuk ya. Dipersilakan, kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus bersama-sama. Yang akan dilanjutkan dengan doa syukur oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menjadi terang di dalam kegelapan umat manusia. Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa Tuhan. Biarlah terang Kristus itu ada bersama-sama dengan kami karena Engkau adalah Allah Immanuel. Hamba percaya setiap orang yang hadir pada malam hari ini di tempat ini Tuhan diterangi oleh terang Kristus. Dia yang telah menjadi manusia bersama-sama dengan kita, turut merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Permohonan hamba-Mu Tuhan, biarlah terang Kristus itu boleh terus bersinar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Lilin boleh kembali dimatikan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dipersilakan juga pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kembali ke tempat. Oke. Baik, demikian untuk acara candlelight service kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau kami Tuhan sudah berada di pertengahan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dan kalau kami Tuhan sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga Tuhan sudah boleh kembali diingatkan Tuhan dengan pemberitaan
Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir bersama dengan kami sore hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, berkah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap kami. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang boleh memberkati Tuhan setiap aktivitas yang kami lakukan. Engkau yang boleh memberkati kami yang bekerja, kami yang usaha Tuhan, kami yang sekolah, kami yang kuliah Tuhan. Apapun setiap aktivitas yang Tuhan kerjakan, biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh menyertai setiap kami. Dan juga Tuhan, saat sore hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan keluarga di Baby Home Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang boleh terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat Tuhan, tambah-tambahkan terus Tuhan kasih yang daripadamu Tuhan boleh mengalir untuk Bapak Gembala beserta dengan keluarga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. This is your house, this is your home. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Warta jemaat kali ini untuk hari Kamis tanggal 26 Desember kita ada persekutuan doa malam jam 7 malam di tempat ini. Kemudian di hari Minggu 29 Desember kita masih ada ibadah syukur akhir tahun 2024. Jadi minggu terakhir di tahun 2024 kita akan mengadakan ibadah syukur di tempat ini pukul 10 pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Penampilan dari Marsha dan Papi Steven dengan Jonathan dan Papa Yuda di penghujung acara Natal kali ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat Marsha dan Gio. Oma, opa, tante, om yang mau mengabadikan boleh maju ke depan untuk mengabadikan momen spesial ini.
tambahan? Ya. Selamat Natal semuanya. Yeay. Ada jemaat tambahan? Iya, saudara-saudara, terima kasih. Saya ucapkan selamat Natal kepada saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Diberitahukan saudara-saudara, dana Natal yang masuk sampai hari ini ya sebesar 2.950.000 ya. Kemarin memang ada yang masuk 300.000, jadi totalnya 2.950.000. Nanti kalau ada sisanya akan dimasukkan untuk bayar sewa ruko ini, karena sewa ruko akan jatuh di bulan Maret, saudara. Itu saja. Tentunya dengan persembahan yang hari ini kita terima, kita akan masukkan di dalam kas Natal itu. Itu saja, saudara. Sekali lagi selamat Natal. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita harus ucapkan satu dengan yang lain, selamat Natal. Ya, saling bertangan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Besar anugerahmu. Besar anugerah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Ya Tuhan, inilah yang kami imani Tuhan, bahwa bertambah-tambahlah anugerah-Mu di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kami sadar kami sudah berada di ujung tahun ini dan kami masih memohonkan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di masa-masa liburan ini, biar Tuhan boleh menyertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menyertai daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.